Saudaraku, dalam satu seminar tentang kepemimpinan dan diselenggarakan di rumah sakit, memang pikiran semua peserta adalah kepemimpinan dalam rumah sakit. Kan pesertanya juga para kapak-kapak di rumah sakit. Jadi mereka selalu berasumsi, berpikir bahwa materi, bahan-bahan mengacu kepada menjadi seorang pemimpin di rumah sakit. Nah, ternyata salah satu pembicara itu ketika bicara tentang kepemimpinan yang disebutkan dan dicontohkan semuanya adalah tentang gembala. Lalu setelah selesai diberi kesempatan untuk bertanya, ada yang bertanya, loh kita ini sedang berbicara tentang kepemimpinan dan manajemen di rumah sakit. Tapi pembicara tadi selalu saja menyatakan gembala tentang gembala dan tentang gembala. Lalu apa itu relasinya dengan kepemimpinan di rumah sakit? Wah, pembicara juga agak kaget. Kemudian dengan penjelasan yang sudah dijelaskannya diulangi dan ditegaskan kembali tentang gembala itu. Nah, namun tidak secara tegas mengkaitkan relasinya dengan rumah sakit, kepemimpinan dalam rumah sakit. Nah, ketika dilemparkan kepada narasumber yang lainnya, salah satu narasumbernya kemudian memberikan penegasan kalau kepemimpinan dalam rumah sakit ini adalah kepemimpinan gembala atau pemimpin yang menggembalakan. Apakah itu tidak tepat? Sebab kalau kita merujuk pada Mazmur 23 ayat 1 dikatakan bahwa di bawah pengembalaan atau kepemimpinan gembala, domba itu mengatakan tak akan kekurangan aku. Jadi kalau kepemimpinan di rumah sakit itu dijalankan oleh pemimpin yang mengembala, apakah salah? Nah, itu pertanyaannya. Kalau mampu membuat semua orang-orang di rumah sakit dari yang teratas sampai yang terbawah tanpa terkecuali mereka menikmati kesejahteraan dan merasa tidak kekurangan suatu apapun, artinya hak-hak yang menjadi haknya dipenuhi dan tidak ada sesuatu pun yang tidak terpenuhi, maka kepemimpinan yang mengembala di rumah sakit itu adalah pilihan yang tepat. Sebab pemimpin yang mengembala itu pasti akan ngayomi anak buahnya atau orang-orang yang dipimpinnya, akan ngayemi, bikin senang, tenang, sukacita, bahagia, dan ngayani, memberikan kesejahteraan kepada seluruh anak buah. Lalu saya bertanya ulang untuk yang bertanya itu, kalau kepemimpinan yang mengembala itu kemudian menghasilkan yang dipimpinnya itu menyatakan takkan kekurangan aku, apakah salah jikalau pemimpin rumah sakit itu adalah seorang yang menjalankan kepemimpinan pengembalaan? Dia tidak bisa menjawabnya untuk pertanyaan ulang, tapi kemudian menyatakan setuju, sepakat dan sepaham. Memang kalau pemimpin mengembala, kemudian apa yang dilakukan itu membuat ayem, sukacita, senang, bahagia, membuat ngayomi, terlindungi, aman, nyaman bekerja, dan juga menjaminkan kesejahteraan. Tentu pemimpin yang demikian yang diinginkan oleh semua anak buah, hingga model kepemimpinan gembala bisa menjadi model kepemimpinan dalam rumah sakit. Nah, inilah yang menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Pemimpin di mana saja, apa saja posisi dan kedudukan, apa saja namanya institusi atau instansi dan perusahaan atau lembaga, kalau pemimpin itu melaksanakan kepemimpinan penggembala, maka akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua yang dipimpinnya, menghasilkan keamanan, kenyamanan bekerja bagi semua yang dipimpinnya, dan juga menghasilkan sukacita bekerja dengan kegembiraan. Selamat melaksanakan tugas kepemimpinan dan jalankanlah kepemimpinan menggembala dalam posisi dan kedudukanmu di mana saja. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.